Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi pembahasan kita. Edisi khusus nih, ya kan? Abis libur panjang kemarin. Iya nih, udah seger lagi ya buat ngobrolin AI. Jadi fokus kita hari ini apa? Gampang gini deh. Gimana sih AI ini sekarang, bukan nanti-nanti, udah mulai beneran ngubah cara kita kerja. Dan juga strategi bisnis ya. Udah kelihatan banget soalnya. Itu dia. Ini bukan lagi omongan masa depan loh, tapi udah kenyataan di lapangan. Kita bakal kupas tuntas data paling baru, terus prediksi para ahli, sampai langkah konkret dari pemain-pemain gede di AI. Siap? Siap banget. Dan tenang aja, kita bakal pilah-pilah info paling penting dari ya macam-macam sumber. Ada laporan ekonomi, kutipan wawancara bos-bos AI, pengumuman produk baru. Pokoknya lengkap ya. Lengkap. Yang pasti kita bakal sajikan dengan gaya obrolan santai, biar kamu gampang ngikutinnya. Nggak peduli latar belakang teknologimu kayak gimana. Sip. Yuk, langsung kita mulai aja bedah informasinya. Oke. Oke, kita mulai dari gambaran gede dulu ya, soal pasar kerja. Biasanya Amerika Serikat kan jadi patokan nih buat tren global. Iya, seringnya gitu. Nah, laporan terbaru buat bulan Agustus 2025 baru banget keluar. Dan angkanya, jujur aja, agak bikin kaget sih. Gimana tuh angkanya? Penambahan kerja cuma 22.000, padahal pasar ngarepinnya sekitar 76.500. Jauh banget kan? Wah, jauh di bawah ekspektasi ya. Banget. Malah data bulan Juni kemarin direvisi jadi negatif, artinya ada 13.000 pekerjaan yang hilang. Serius? Sampai negatif? Iya, ini pertama kalinya loh dalam hampir 4 tahun ekonomi AS malah kehilangan pekerjaan. Angka pengangguran juga ikutan naik, jadi 4,3%, paling tinggi sejak 2021. Lumayan berat ya angkanya. Ini pasti nunjukin ada tekanan ekonomi yang lebih luas sih. Kayak inflasi, ketidakpastian global. Pasti itu juga. Tapi, yang mulai menarik nih, topik AI ini mulai sering disebut-sebut dalam diskusi soal kerjaan. Nah iya, gimana kaitannya? Contohnya gini, angka pengangguran buat anak muda usia 16-24 tahun itu loncat jadi 10,5%. Wow, tinggi banget. Iya, hampir 2 kali lipat rata-rata nasional. Lulusan kuliah baru juga katanya lagi susah dapat kerjaan level pemula. Kasihan juga ya. Nah, beberapa ekonom mulai curiga, jangan-jangan AI punya andil di sini. Soalnya, perusahaan kan lagi ngejar efisiensi biaya ya. Betul. Dan AI ini mulai dianggap bisa ngerjain tugas-tugas entry level gitu. AI ini bakal kayak revolusi teknologi dulu nggak sih? Yang ujung-ujungnya malah bikin lebih banyak kerjaan baru. Atau jangan-jangan kali ini beda ceritanya ya? Nah itu dia. Soalnya ada loh prediksi yang lumayan ekstrim. Kayak dari Roman Yampolsky, dia pakar keamanan AI. Oh, Yampolsky. Gimana prediksinya dia? Dia bilang pengangguran bisa sampai 99% dalam 5 tahun ke depan. Sekitar 2030 gitu. Hah? 99%? Kok bisa se-ekstrem itu? Karena dia prediksi AGI, itu loh, Artificial General Intelligence, AI yang pinternya udah kayak manusia di semua bidang, bakal muncul tahun 2027. Yang mungkin selamat cuma kerjaan super spesifik, di mana manusianya emang sengaja dicari karena tradisi atau alasan unik. Dia kasih contoh akuntan pribadi buat orang super kaya. Oh, karena gengsi atau tradisi gitu ya? Bukan karena skillnya nggak bisa diganti AI? Kayaknya gitu. Tapi itu pun jumlahnya dikit banget katanya. Waduh, 99% itu angka yang bikin merinding sih. Tapi, ini kan pandangan yang paling ekstrim. Iya, tentu aja. Pakar lain yang juga top banget, kayak Geoffrey Hinton, terus Jensen Huang, bosnya NVIDIA, sama Sam Altman dari OpenAI, ngelihatnya lebih sebagai pergeseran besar. Pergeseran gimana maksudnya? Mereka bilang, iya, AI bakal gantiin banyak tugas mikir yang biasa atau rutin. Tapi di sisi lain, bakal muncul juga kerjaan baru atau kerjaan lama jadi berubah drastis. Jadi bukan hilang semua, tapi berubah bentuk gitu ya? Mungkin gitu. Nah, Dario Amodei dari Anthropic juga punya kekhawatiran spesifik nih. Anthropic, pesaing OpenAI itu ya? Khawatir soal apa dia? Terutama buat kerjaan white collar, kerjaan kantoran gitu ya, yang level pemula. Misalnya di firma hukum, konsultan, keuangan. Oh, yang banyak tugas repetitifnya itu ya? Betul. Itu katanya makanan empuk buat diotomatisasi AI. Masuk akal sih. Dan ada juga studi dari Economics Explained yang nunjukin dampaknya ini nggak rata di seluruh dunia loh. Oh iya. Gimana tuh bedanya? Di negara berkembang kayak Filipina dan Bangladesh, industri jasa outsourcing kayak call center, entry data, gitu-gitu kan gede banget tuh ngasih kerjaan buat jutaan orang. Iya, banyak kan di sana.
Nah, sekarang posisinya rawan banget. IMF malah perkirain 89% kerjaan di sektor itu di Filipina risikonya tinggi digantiin otomatisasi. 89%. Gila, gede banget. Kenapa bisa gitu? Karena AI ini bikin perusahaan di negara maju bisa otomatisasi kerjaan itu di negara sendiri, yang biayanya mungkin jadi lebih murah daripada outsourcing ke Filipina atau Bangladesh. Wah, ini bisa bikin kesenjangan ekonomi global makin lebar dong ya? Bisa banget, itu salah satu kekhawatiran utamanya. Dan ini bukan cuma teori loh, udah ada contoh nyatanya dari perusahaan gede. Oh iya, siapa? Mark Benioff, CEO-nya Salesforce. Baru-baru ini dia ngaku terus terang, mereka pangkas 4.000 karyawan di bagian customer support. 4.000? Banyak juga ya. Dari berapa jadi berapa? Timnya jadi nyusut dari 9.000 jadi 5.000 orang. Dan alasannya eksplisit banget. Apa katanya? Dia bilang, karena saya butuh lebih sedikit kepala berkat AI. Mereka udah pakai bot layanan pelanggan internal, namanya Agent Force. Wah, ini berarti konfirmasi langsung ya. Bukan sekedar efisiensi biasa, tapi emang karena AI. Betul, ini bukti nyata pertama dari perusahaan raksasa yang secara terbuka gantiin manusia pakai AI buat efisiensi biaya. Ini sinyal kuat buat sektor layanan. Dan mungkin ini baru awal dari tren yang lebih gede yang perlu kita waspadai ya. Jadi jelas ya, AI ini kayak dua sisi koin buat dunia kerja. Gimana tuh maksudnya, dua sisi koin? Di satu sisi, dia bisa jadi complementary capital. Modal pelengkap gitu. Bikin pekerja terampil makin produktif. Bayangin, analis keuangan bisa olah data lebih cepat. Atau dokter dibantu AI buat diagnosis. Oke, jadi ngebantu kerjaan yang udah ada ya? Iya, tapi di sisi lain, dia bisa jadi substitutive capital, modal pengganti, yang langsung gusur pekerja di tugas-tugas rutin. Nah, ini yang bikin khawatir tadi ya. Betul, jadi kuncinya sekarang gimana kita semua, individu, perusahaan, pemerintah bisa adaptasi. Adaptasinya gimana caranya? Fokusnya harus ke skill yang susah ditiru mesin, mikir kritis, mecahin masalah rumit, komunikasi antar manusia, sama kreativitas. Skill-skill manusiawi gitu ya? Tepat. Pemerintah kayak di Filipina dan Bangladesh juga udah mulai gerak kok. Mereka nyusun strategi AI nasional, termasuk program pelatihan ulang buat warganya biar siap hadapi perubahan ini. Penting banget sih itu langkah pemerintah. Oke, tadi kita udah bahas dampaknya ya, yang lumayan bikin deg-degan juga. Sekarang, yuk kita intip siapa sih yang ada di balik layar. Para pembuatnya ya. Iya yang bikin teknologi AI ini. Gimana strategi para pemain utamanya? Mulai dari OpenAI deh. Oke, OpenAI. Wah, ini geraknya cepet banget. Ada kabar baru nih. Mereka katanya mau rilis chip AI buatan sendiri tahun 2026 nanti. Oh ya? Udah konfirmasi? Masih kabar sih, tapi sumbernya lumayan kuat. Katanya kerjasamanya bareng Broadcom sama TSMC. TSMC Taiwan itu ya? Tujuannya apa nih bikin chip sendiri? Jelas, biar nggak terlalu tergantung sama chip Nvidia yang sekarang dominan banget. Harganya kan gila-gilaan juga tuh. Ah iya bener, biar lebih hemat dan kontrol sendiri ya. Kayaknya gitu. Langkah ini mirip sama yang udah dilakuin Google, Amazon, sama Meta, yang juga bikin chip sendiri. Jadi udah tren ya bikin chip AI sendiri di kalangan raksasa teknologi. Udah jadi tren. Terus di dalam perusahaannya sendiri, mereka lagi getol banget bangun tim aplikasi. Ini di bawah pimpinan CEO aplikasi baru mereka, Fiji Simo. Fiji Simo, yang dari Instacart itu bukan sih? Betul, mantan CEO Instacart. Nah, yang paling baru lagi nih, mereka baru aja akuisisi Statsig. Statsig, apa tuh? Platform buat analisis produk dan AB testing. Harganya lumayan gede, 1,1 miliar dolar. Wow, gede banget buat platform analisis. Iya. Pendiri dan CEO Statsig, Vijay Raji, langsung jadi CTO aplikasi di OpenAI, laporannya ke Fiji Simo tadi. Jadi ini nunjukin apa nih langkah-langkah ini? Ini semua nunjukin kalau OpenAI serius banget mau bikin produk kayak ChatGPT dan Codex jadi aplikasi yang benar-benar kepakai dan disukai pengguna, baik individu maupun bisnis. Fokusnya ke hilir banget sekarang. Keren juga ya strateginya OpenAI. Rekrut orang dari luar, akuisisi gede, buat ngurusin sisi aplikasi komersialnya. Google pastinya nggak mau kalah dong di tengah persaingan ini. Ada kabar baru apa dari mereka? Ada dong, Google baru aja luncurin embedding Gemma. Embedding Gemma? Apaan tuh? Kayak Gemma yang model bahasa itu. Mirip, tapi ini model embedding. Gampangnya, cara AI ngubah teks atau data jadi angka biar komputer ngerti maknanya. Oke, terus spesialnya apa? Yang ini sifatnya open source,
Sumbernya terbuka buat siapa aja. Dan dirancang khusus buat jalan di perangkat kita sendiri, on device. Maksudnya di HP atau laptop gitu? Tanpa internet? Betul, bahkan tanpa perlu internet. Ukurannya kecil, sekitar 308 juta parameter. Dan katanya bisa jalan pakai RAM di bawah 200 MB. Wah, kecil banget itu buat model AI. Artinya apa buat kita sebagai pengguna? Artinya model AI ini cukup enteng buat jalan langsung di gadget kamu tanpa boros baterai atau butuh internet kencang. Performanya diklaim paling bagus di kelasnya untuk ukuran segitu dan bisa ngerti 100 lebih bahasa. Keren. Buat aplikasi apa biasanya model kayak gini? Penting banget buat aplikasi kayak RAG itu loh, teknik AI jawab pertanyaan pakai dokumen pribadimu, atau buat nyari sesuatu berdasarkan makna, bukan cuma kata kunci, secara privat di perangkatmu. Oh, jadi lebih canggih dan privat ya pencariannya nanti? Langkah cerdas dari Google ini. Iya, strategis banget buat bikin AI canggih, lebih gampang diakses, dan data kita tetap aman. Nah, tadi kita udah singgung soal chip AI ya. Di balik semua software canggih ini, ada perang sengit juga ya di bagian hardware. Banget, industri ini sekarang sangat-sangat bergantung sama chip kenceng dari Nvidia. Makanya pemain gede kayak OpenAI. Yang gandeng Broadcom TSMC tadi ya. Iya, terus Google, Amazon, Meta, semua pada usaha keras bikin chip AI sendiri, biar nggak dikontrol Nvidia. Saingannya Nvidia, AMD gimana? Ikut juga. Kabarnya AMD juga hadir di pertemuan penting baru-baru ini. Ini nunjukin betapa vitalnya infrastruktur fisik ini buat nampung ledakan AI. Jadi, software dan hardware harus jalan bareng ya? Harus. Sumber dari Economics Explain juga bilang kalau produksi hardware AI ini numpuk banget cuma di beberapa negara. Di mana aja tuh? AS, Taiwan, China, Korea Selatan, Jepang. Jadi ada isu lain lagi soal konsentrasi kekuatan di ekosistem AI global. Nggak cuma softwarenya, hardwarenya juga terpusat. Wah, kompleks ya ternyata. Ngomongin kekuatan nih, minggu lalu ada pertemuan yang lumayan heboh di Gedung Putih. Oh iya, makan malam Presiden Trump sama bos-bos teknologi itu ya? Betul. Fokusnya soal AI. Apa nih yang bisa kita tangkap dari acara ini? Alphabet, Sergey Brin, pendiri Google juga datang. Wah, pendiri Google juga ikut. Siapa lagi? Satya Nadella dari Microsoft, Lisa Su dari AMD. Wah, banyak deh. Pengaturan tempat duduknya aja jadi omongan loh. Oh iya. Kenapa emang? Si Zuckerberg sama David Sachs yang disebut-sebut penasihat AI kripto buat Trump, duduknya paling dekat sama Presiden Trump. Menarik. Terus yang lain? Di sisi lain, dekat ibu negara Melania Trump, ada Bill Gates. Ini bisa dibaca macam-macam ya. Mungkin gabungan pengakuan kekuatan industri sama kedekatan personal atau pengaruh politik. Sementara bos Microsoft yang sekarang, Satya Nadella, gimana? Nah, itu dia. Nadella duduknya agak jauh di ujung meja. Beda sama Gates. Wah, bisa jadi simbolik juga ya posisi duduk itu. Terus, ada omongan atau pernyataan penting nggak dari pertemuan itu? Ada. Gedung Putih kan ngeluarin rilis resmi itu. Isinya banyak pujian dari para CEO ke pemerintah Trump. Dipuji soal apa? Dianggap pro-bisnis, pro-inovasi, dan dukung AS jadi pemimpin global di AI. Ada juga komitmen investasi gede di AS yang diumumin atau ditegasin lagi di acara itu. Investasi apa aja tuh? Zuckerberg bilang Meta mau investasi $600 miliar sampai 2028 di AS. Tim Cook dari Apple juga sebut komitmen manufaktur dalam negeri $100 miliar. Ada sumber lain nyebut 600 miliar juga sih, mungkin datanya simpang siur. Oke, pokoknya gede banget lah ya angkanya. Google sama Microsoft gimana? Pichai dari Google umumin investasi $1 miliar buat pendidikan dan pelatihan kerja. 150 jutanya fokus ke AI. Nadella dari Microsoft bilang investasi perusahaannya bisa sampai 80 miliar per tahun. Gila, angka-angkanya fantastis semua. Ini jelas banget nunjukin usaha industri teknologi buat nyenengin pemerintah ya. Kelihatannya gitu, mungkin biar dapat aturan yang enak dan potensi proyek pemerintah ke depannya. Lobby tingkat tinggi lah ini. Yang nggak datang siapa aja? Kayaknya ada nama besar yang absen ya. Betul, Elon Musk sama CEO Nvidia, Jensen Huang nggak kelihatan batang hidungnya. Elon Musk? Kenapa dia nggak datang? Bukannya dia lumayan dekat sama Trump? Nah, itu dia yang menarik. Musk sih ngaku di platform X kalau dia diundang, tapi nggak bisa datang. Tapi ingat nggak, dia kan dekat sama Trump di awal masa jabatan kedua, terus belum lama ini malah perang di publik. Oh iya, sempat rame ya mereka. Jadi ketidakhadirannya ini signifikan dong?
Signifikan banget. Mungkin ada pergeseran peta kekuatan nih antara Silicon Valley sama Washington. Aturan main soal AI, dana buat proyek infrastruktur raksasa kayak proyek Stargate OpenAI yang katanya didukung pemerintah, itu terus negosiasi pasar global, semuanya dipengaruhi banget sama hubungan industri teknologi dan pemerintah ini. Sumber dari BBC juga nyebutin gimana Dario Amodei dari Anthropic secara terbuka ngeritik usaha lobby. Lobby soal apa? Termasuk yang katanya dilakuin salah satu pendiri OpenAI buat nentang atau ngelemahin aturan soal AI. Ini menunjukkan ada tarik-menarik kepentingan yang kuat banget di belakang layar. Oke deh. Sebelum kita tutup nih, ada beberapa info kilat lain dari dunia AI yang seru buat dicatat. Ada apa aja? Sip. Pertama dari Tiongkok nih, perusahaan robot Deep Robotics. Robot. Robot apa nih? Mereka ngumumin kalau mereka udah mulai produksi massal dan ngirim semua jenis robot anjing mereka. Yang kaki 4 itu loh, quadruped. Oh, robot anjing yang sering viral itu ya. Udah produksi massal. Iya, udah mulai dikirim juga. Ini nunjukin kemajuan robot fisik juga ngebut, nggak cuma AI dalam bentuk software aja. Oke, menarik. Terus, ada lagi? Mungkin model AI baru yang bisa dicoba? Ada nih, buat yang suka ngoprek atau developer, OpenRouter. Platform yang ngumpulin akses ke banyak model AI, baru ngenalin 2 model rahasia baru. Model rahasia, namanya apa? Namanya Sonoma Alpha. Yang bikin heboh, model ini bisa ngolah konteks panjang banget, 2 juta token. 2 juta token itu segede apa sih? Bayangin aja, itu kayak AI yang bisa inget dan proses obrolan atau tulisan setara puluhan buku tebal sekaligus dalam satu waktu. Jauh lebih gede dari model biasa sekarang. Gila. Terus bisa dicoba gitu? Iya, lagi gratis dipakai selama masa uji coba alpha ini. OpenRouter juga ngaku kalau model rahasia mereka sebelumnya Quasar N Optimus Alpha namanya, itu ternyata versi awal dari GPT 4.1 punya OpenAI. Wah, jadi kita bisa ngintip dikit ya gimana model-model canggih ini sering diuji coba diam-diam sebelum resmi dirilis. Betul, semacam sneak peek gitulah. Oke, jadi kalau kita rangkum obrolan kita hari ini nih ya, jelas banget AI ini larinya kencang banget di mana-mana. Kencang banget. Mulai dari dampaknya yang udah kerasa di dunia kerja, strategi triliunan rupiah para raksasa teknologi. Sampai ke pertemuan di tingkat kekuasaan politik tertinggi tadi ya. Iya, AI ini nawarin potensi kemajuan yang luar biasa. Kayak buat nemuin obat baru atau bikin banyak hal lebih efisien. Tapi di sisi lain, Di saat yang sama, risikonya juga gede buat ngacak-ngacak ekonomi, plus ada tantangan etika dan keamanan yang rumit dan belum ada jawaban pastinya. dan yang kelihatan banget polanya. Konsentrasi kekuatan yang luar biasa, baik siapa yang bikin teknologinya maupun siapa yang punya suara buat nentuin arah pengembangannya. Terpusat banget. Dan semua ini bukan cerita fiksi ilmiah lagi ya. Udah kejadian sekarang, di depan mata kita. Betul, udah happening banget. Nah, pertanyaan penting buat kamu renungin mungkin ini. Di tengah laju teknologi dan pemusatan kekuatan yang kayak gini, gimana caranya kita sebagai individu bisa pastiin kita ikut dapat manfaat dari AI? Bukan malah ketinggalan atau kesingkir ya. Itu dia. Terus, apa sih arti sebenarnya dari pengembangan AI yang bertanggung jawab? Kalau dorongan pasar seringnya bikin produk dirilis secepat mungkin. Kadang mungkin ngorbanin pertimbangan resiko jangka panjang ya. Pertanyaan bagus itu. Oke deh, kayaknya segitu dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Makasih banyak ya udah nyimak. Terima kasih juga udah ngajak ngobrol. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di edisi berikutnya.